Hai semua, perkenalkan nama saya Antoni Ninanta Saputra, berasal dari Bina Nusantara University Malang dari program Entrepreneurship dengan NIM 25401178784. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai studi model bisnis Red Doors. Pertama-tama, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas sendiri merupakan media yang membantu kita untuk memahami lebih lanjut mengenai ide atau konsep dan rancangan berdirinya sebuah bisnis dalam bentuk rupa visual. Bentuk visual itu sendiri dibagi menjadi 9 blok penting. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key resources, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partner, dan yang terakhir adalah cost structure. Kemudian saya ingin membahas apa itu usaha Red Doors dan mengapa saya tertarik untuk mengulik usaha Red Doors ini. Yang pertama-tama, Red Doors itu adalah usaha yang menyediakan layanan jaringan penginapan yang hemat biaya di Asia Tenggara, yang mana namanya ini branding dari Red Doors ini sudah cukup besar dan cukup dikenal di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Usaha ini didirikan pada tahun 2015, yang mana berbasis di Singapura, namun dibentuknya itu di Jakarta, yang mana Jakarta ini menjadi salah satu sasaran ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan Red Doors, yang mana mereka itu melihat bahwa customer segment dan target marketnya itu pas sekali di Indonesia, karena Indonesia itu memiliki daya tarik pariwisata yang sangat bagus, yang mana ini akan membawa dampak positif bagi mereka. Maka dari itu mereka memfokuskan ekspansinya ke Indonesia. Tidak hanya itu, Red Doors sendiri juga melakukan ekspansi hingga ke Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Ya, dengan namanya yang sangat terkenal di Indonesia, saya menjadi sangat tertarik untuk membahas bisnis ini. Karena saya penasaran apa yang bisa membuat Red Doors ini menjadi sebesar ini dalam waktu yang relatif cukup cepat ya dalam hal pariwisata, karena ia bisa mengimbangi kompetitornya yang bisa dibilang mungkin kelasnya lebih di atasnya dan usianya mungkin lebih matang dibandingkan dengan Red Doors ini. Tetapi Red Doors sanggup menyaingi mereka semua. Dan saya sendiri juga salah satu customer dari Red Doors ya. Dan saya juga puas dengan pelayanan yang ada. Maka dari itu saya sangat tertarik sekali untuk mengulik bisnis ini. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu customer segment, yang mana customer segment ini berarti target market dari sebuah perusahaan. Bisa dibilang target market ini calon konsumen yang ingin mereka bidik, yang cocok dengan produk yang mereka hasilkan. Dalam hal ini, Red Doors itu memiliki customer segment, budget traveler, kaum muda, dan juga keluarga muda. Yang mana notabene ini semua adalah orang yang mungkin suka berpergian, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin, yang notabene itu dengan biaya yang hemat. Ya, itu tentu saja sangat cocok sekali dengan target market dari Red Doors. Kemudian kita masuk ke value proposition. Value proposition ini menawarkan ciri khas yang terdapat di Red Doors, tetapi tidak ada di kompetitor lainnya. Yang mana ini menjadi daya tarik
mengapa konsumen itu memilih Red Doors dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Apa yang membuat Red Doors itu lebih baik dibanding dengan kompetitor yang ada? Yang pertama, Red Doors itu menyediakan kamar dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang pada kelasnya itu kualitasnya itu lebih baik dibandingkan kompetitornya. Kemudian kemudahan dalam penggunaan aplikasinya dan platformnya itu sungguh simpel dan mudah untuk dimengerti, dan juga dalam proses administrasinya itu juga relatif mudah dibandingkan dengan kompetitornya. Selain itu, Red Doors lebih memiliki keunggulan dengan memiliki banyak, mungkin bisa dibilang banyak promosi dibandingkan kompetitor yang sebaya. Kemudian kita masuk ke channel. Channel sendiri merupakan sarana penyampaian dari value proposition itu sendiri. Dalam hal ini, Red Doors itu memiliki channel melalui website resminya sendiri, yaitu di www.reddoors.com, dan kemudian di aplikasi resminya yang bisa diakses melalui gadget kita, dan kemudian melalui media sosial, bisa seperti Instagram, dan masih banyak lagi. Dan saat ini mungkin bisa melalui TikTok ya, dan juga melalui iklan online dan juga iklan televisi. Bisa juga melalui iklan dalam YouTube ataupun juga Google Advertising. Kemudian customer relationship. Customer relationship itu sebuah tindakan yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menjaga hubungan mereka dengan customer agar tetap baik, agar tetap terjalin. Yang mana Red Doors itu menyediakan customer service 24/7. Yang mana itu non-stop ya, 24 jam dalam seminggu. Bisa dibilang itu non-stop, karena mereka akan selalu melayani customer dan umpan balik dari customer apapun itu, baik keluhan ataupun mungkin sekedar pertanyaan. Yang mana ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan usaha itu sendiri. Karena feedback dari konsumen itu sangatlah penting dan bisa dibilang vital dalam sebuah usaha. Kemudian yang kedua, Red Doors juga menyediakan FAQ di website resminya, yang mana itu tanya jawab yang akan langsung dijawab secara instan dengan admin yang bertugas. Entah itu keluhan, feedback, dan pertanyaan akan dilayani. Dan kemudian untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan customer yang ada, Red Doors juga menyediakan beragam promosi yang menarik, yang mana kompetitornya belum bertindak sejauh ini. Mungkin ini juga bisa kita bilang itu ada voucher gratis untuk menginap, dan ada juga keanggotaan yang mana itu nanti akan mendapatkan penawaran yang menarik lainnya dari Red Doors. Kemudian kita masuk ke revenue streams, yang mana revenue streams ini merupakan pendapatan dari sebuah perusahaan. Yang mana Red Doors ini mendapatkan pendapatan dari partnership atau kemitraannya sendiri. Yang mana Red Doors ini bisa dibilang membuka seperti franchise, dan itu ada biayanya, dan dari situlah Red Doors juga mendapatkan pemasukan, yaitu dari mitra-mitra yang bergabung menggunakan branding Red Doors. Kemudian key resources. Key resources ini merupakan hal vital dalam sebuah perusahaan, yang mana jalannya sebuah perusahaan ini juga dipengaruhi oleh kunci-kunci yang ada di sini. Seperti yang bisa kita lihat, itu adalah pekerja yang berkualitas, yang mana
dasar berdirinya sebuah perusahaan itu juga didasari dengan sumber daya manusia yang berkualitas di dalamnya. Ya, itu juga berlaku di key resources-nya Red Doors. Kemudian website yang berkualitas juga tentu saja ini menyokong jalannya perusahaan. Dan juga database. Database juga sangat penting untuk merecord jalannya sebuah usaha, yang mana record ini juga bisa digunakan sebagai data yang akan berpengaruh kepada operasional perusahaan ke depannya. Maka dari itu hal-hal ini sangatlah vital. Kemudian ada key activities. Key activities ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan demi keberlangsungan jalannya operasional perusahaan. Dalam hal ini, Red Doors itu wajib dalam aktivitasnya itu untuk selalu menambah mitra, yang mana menambah mitra ini juga akan berpengaruh kepada revenue stream-nya Red Doors itu sendiri. Semakin luas, semakin raksasa, ia akan semakin bagus. Kemudian juga melakukan fungsi operasional. Tidak hanya raksasa, tetapi untuk dari segi pengawasan dan juga manajemen juga harus diperhatikan. Maka dari itu kontrolnya itu juga rutin dilakukan oleh pihak Red Doors kepada franchisee-nya mereka, yaitu bisa dibilang mitra-mitra mereka yang bergabung dengan branding Red Doors. Kemudian ada key partnership. Key partnership ini merupakan partner yang mana ini membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dari key activities itu sendiri, yang mana itu sangatlah penting bagi operasional perusahaan. Ya, key partner dari Red Doors itu sendiri adalah guest house atau pemilik properti yang berpotensi dalam hal untuk bergabung dengan Red Doors. Mungkin tempat propertinya itu strategis, tempat guest house-nya itu mungkin strategis juga, maka akan sangat bagus lagi jika dibalut dengan branding Red Doors. Kemudian online travel agent. Online travel agent ini juga akan membantu untuk menjual kamar dari Red Doors. Ya, online travel agent ini seperti Traveloka, Mr. Aladin, tiket.com, dan lain-lain. Kemudian pihak advertising ini juga penting dalam hal untuk melakukan marketing iklan. Dalam memproduksi iklan itu sangat penting harus ada pihak yang mengerti betul tentang iklan, yaitu advertising. Bisa dibilang pihak rumah produksi iklan atau pihak perusahaan yang bergerak di bidang iklan. Kemudian juga diperlukan influencer atau artis dan juga orang-orang yang berpengaruh untuk melancarkan marketing dari Red Doors itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah cost structure, yang mana ini biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam operasionalnya, entah itu biaya wajib, biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam hal ini, Red Doors itu cost structure-nya terdapat gaji karyawan, yaitu itu fixed cost, kemudian pemeliharaan dan pengembangan server, dan ada juga biaya untuk marketing, dan juga ada biaya untuk persyaratan kelengkapan legalitas hukum dari usaha Red Doors itu sendiri. Dan kemudian berdasarkan pandangan saya, bisnis pattern dari Red Doors ini sendiri menggunakan pattern open business model. Mengapa begitu? Karena bisnis
Red Doors ini sendiri berpatokan kepada feedback dari konsumennya. Maka dari itu bisa dibilang ini dengan memperhatikan feedback dari konsumen, customer, maka ini akan mempengaruhi struktur dari usaha itu sendiri. Maka dari itu ini bisa dibilang Red Doors itu menganut pattern open business model. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pemahaman. Saya pamit diri. Sekian, terima kasih.